Ini part 1 season 3 Kia dan Ian dijodohin. Tapi saat Kia dan Rido mau pulang ke rumah, dia melihat di dekat pantai ada jamnya Ian. Loh, ini kan jamnya Ian, Dok. Kok bisa jatuh di depan pantai sini? Lah iya, ini jam Ian, Kia. Pasti Ian kejatuhan nih jamnya. Perasaan Kia makin gak enak. Tapi kenapa perasaan gua makin gak enak gini ya, Dok? Nggak mungkin deh jamnya Ian jatuh gitu aja. Ini pasti dia kenapa-napa nih. Hus, jangan sembarangan ngomong, Kia. Ian pasti nggak kenapa-napa kok. Itu cuma perasaan lu aja. Ya udah, sekarang kita pulang aja ya. Sambil kamu teleponin HP-nya Ian. Udah gua teleponin dari tadi, Do, tapi nggak aktif sama sekali. Mungkin aja HP-nya Ian habis baterai tuh. Udah, tenang aja Kia. Ian pasti nggak kenapa-napa kok. Percaya sama gua. Akhirnya Kia dan Rido pulang lagi ke rumah. Mereka berdua berharap kalau Ian sudah ada di rumah. Dan sesampainya di rumah, ternyata ada orang di depan pintu rumah. Do, itu Ian deh kayaknya. Dengan cepat Kia berlari keluar dari mobil mendatangi Ian. Ian, lu kemana aja? Lah, Pito, ngapain lu kesini? Ya gua mau nemuin lu, Kia. Lu ngapain nanya-nanya Ian, Kia? Bukannya dia sama Aca ya? Rido yang mendengar nama Aca langsung bilang, lah, Acanya dari tadi sama gua, dan gua udah antar dia pulang tadi. Terus kata Pito, santai aja kali. Kia dengan cepat masuk ke rumah dan menutup pintu. Tapi saat itu juga Pito menanya, kok lu bisa sama Rido, Kia? Abis dari mana kalian berdua? Kok berdua doang? Kia bener-bener capek kali itu. Dia malas meladeni Pito, karena kalau dijelaskan juga susah. Jadi Kia cuma bilang, udah lu gak perlu tahu toh, sana kamu pulang aja. Pito akhirnya diusir, dan Rido masuk ke rumahnya Kia dan Ian. Pito jadi mulai curiga, ada hubungan apa kali ini Rido sama Kia? Yang awalnya Pito curiga sama Ian, tapi berubah jadi curiga sama Rido. Di sisi lain, Ian yang masih di hutan sadar, tapi keadaannya bener-bener gawat. Dia gak bisa bergerak, karena kaki dan tangannya sakit semua. Ian cuma bisa pasrah setelah jatuh dari jurang, dan lagi-lagi pandangannya mulai gelap. Ian pingsan lagi. Kalau kalian pas ini part 2 season 3 Kia dan Ian dijodohin. Ian yang awalnya ada di hutan dan pingsan, kini dia sadar. Perlahan matanya terbuka. Saat membuka mata, dia melihat langit-langit kamar. Tiba-tiba, astaga ma, ini masnya udah bangun. Hah? Udah bangun? Ian kaget. Dia ada di mana ini sekarang? Kenapa dia bisa ada di rumah seorang perempuan? Ditatapnya lah perempuan itu, cantik, kulit putih dan manis. Perempuan itu memanggil seorang dengan sebutan mama. Dan tiba-tiba, datang ibu parubaya yang udah lumayan tua. Ian berusaha untuk bangkit, tapi ibu itu bilang, jangan bangkit masnya, bentar-bentar saya ambil air putih dulu. Nih, minum dulu mas. Ian langsung meminum air putih itu, dan perlahan Ian bangkit dan menanyakan di mana dirinya sekarang. Maaf, ini saya ada di mana ya? Ini masnya ada di rumah saya. Tadi pagi anak saya ini nemuin masnya, nggak sengaja pas memanen kebun melihat seorang yang terbaring. Sepertinya kamu habis terjatuh dari jurang itu ya? Saya nggak tahu bu, terakhir yang saya ingat tersesat di hutan. Ini saya di jalan apa ya bu? Ini kamu sekarang ada di desa Sukamaju nak. Udah, kamu istirahat aja dulu. Itu kaki sama tanganmu belum sembuh. Mungkin seminggu dulu kamu di sini baru bisa pulang. Ian langsung nanya, saya boleh numpang charger nggak bu? Oh boleh banget nak. Ian mencari tasnya. Ian langsung mencari tasnya. Tas saya ada di mana ya bu? Ibu itu menatap anaknya, dan anaknya yang putih cantik manis ini langsung bilang, maaf mas, tadi saya nemuin masnya nggak ada bawa apa-apa, apalagi tas, nggak ada sama sekali. Waduh, di sana ada barang-barang saya semua lagi, termasuk HP saya. Emang masnya mau nelpon ya? Iya, saya mau ngambarin seseorang. Boleh pakai HP saya aja mas. Nih pakai aja. Tapi Ian gak inget sama sekali nomor Kia atau Rido. Duh gimana nih? Saya lupa nomornya lagi. Oh iya, desa ini dekat nggak sama Pantai Kenangan? Waduh, lumayan agak jauh mas. Ya bisa 2 jaman lah. Loh, berarti saya di hutan bener-bener tersesat ya? Gini aja mas, tunggu kaki dan tanganmu sembuh, saya antarin ke Pantai Kenangan itu. Ian langsung bilang terima kasih dan memperkenalkan diri. Makasih ya. Oh iya, sebelumnya kenalin, nama saya Ian. Panggil aja Ian gak apa-apa kok. Kayaknya kita seumuran deh. Kalau namamu siapa? Kalau kalian posting ulang dan kalian follow, lanjut part 3 season. Ini part 3 season 3 Kia dan Ian dijodohin. Oh iya, panggil Ian aja ya. BTW nama kamu siapa? Nama aku Kathleen. Ian kaget saat itu. Dalam hatian, hah Kathleen? Ini orang desa kok bisa namanya sebagus itu ya? Oh Kathleen ya, gua panggil Katie aja ya. Iya mas, panggil Katie aja. Ya elah, udah gua bilang panggil Ian aja. Iya Ian. Ya udah Ian, kamu istirahat aja ya. Kalau ada apa-apa bisa panggil aku aja. Aku mau masak dulu buat makan siang. Ian yang mau bangkit tapi langsung bilang, aduh, tuh kan apa gua bilang, jangan bangkit dulu Ian, tanganmu masih sakit itu. Ian yang melihat Katie perhatian kepadanya langsung menatap Katie dengan tulus. Dalam hatian, Katie cantik banget, manis lagi orangnya. Ian, lu kok bengong aja? Sorry Kate. Ya udah kamu lanjut aja dulu masaknya. Akhirnya setelah Katie selesai masak, Katie pergi ke kebun untuk mendatangi orang yang dipanggil mama tadi. Ma, ayo makan siang dulu. Dan gak lupa Katie mengajak Ian juga untuk makan
makan siang. Akhirnya mereka bertiga makan bareng. Di sela-sela itu, Ian bilang kalau besok mau pulang dan minta diantar ke pantai. Tapi Katie bilang, kamu seriusan? Itu kaki dan tanganmu aja nggak bisa digerakin loh. Kenapa nggak nunggu sembuh aja sih? Ian juga berpikir, iya juga sih. Lagian ini tangan sama kaki gua nggak bisa digerakin. Tapi gua takut kalau Kia khawatir sama gua. Kia pasti nyariin gua nih sekarang. Dan di sisi lain, Dok, ayo kita lapor polisi aja. Ini udah 2 hari loh Ian gak pulang-pulang. Rido juga panik saat itu. Kenapa Ian gak pulang ya? Kata orang pantai dia pulang tuh. Udah gua bilang kan Dok, ini pasti ada yang gak beres. Apalagi kita nemuin jamnya Ian tadi. Akhirnya Kia dan Rido melapor ke polisi atas kehilangan Ian. Tapi tiba-tiba ada yang menelpon Kia. Halo, gimana sama Ian? Apa dia baik-baik aja? Ini siapa? Dalam hati Kia, kenapa ini suara kayak kenal ya? Ini kok kayak suara bapak-bapak sih? Dan orang itu lupa untuk mengganti suaranya. Aduh bos, gue lupa ganti suaranya lagi. Dan bos itu langsung bilang, cepat ganti suaranya sekarang. Kia yang gak mendengar suara mereka mengobrol karena di mute oleh bos itu. Kia pun langsung bilang, kok kamu tahu Ian? Orang itu memberitahu Kia, cepat kamu cari Ian di hutan dekat pantai. Tuh, telepon itu langsung dimatikan. Halo, ini siapa? Kalau kalian posting ulang dan kalian follow, lanjut part 4 season 3. Mau gue rajin upload? Follow dulu makanya.